Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya adalah Hence Engelbert. Saya adalah seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta, program studi Sarjana Teologi tahun 2024. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hermeneutik Alkitab dengan dosen pengampu Dr. Timotius Bakti Sarono. Adapun ayat Alkitab yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah sebuah ayat yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga orang percaya. Sebab ayat ini sudah banyak sekali digubah menjadi sebuah lagu pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Ayatnya berbunyi seperti ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Yaitu Mazmur 73 ayat 26. Dan untuk pembahasan hermeneutik pada kesempatan ini saya memberi judul Iman di Tengah Kefanaan dan Ketidakadilan. Mari kita mulai pembahasan hermeneutik Mazmur 73 ayat 26. Tiga versi terjemahan Mazmur 73 ayat 26. Yang pertama dari New International Version atau dari Alkitab terjemahan baru yang berbunyi, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Artinya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Terjemahan kedua dari Alkitab yang terbuka. My flesh and my heart may fail, but God remains the strength of my heart and my portion forever. Dagingku dan hatiku mungkin saja lemah, tetapi Allah tetap menjadi gunung batu hatiku dan bagianku sampai selama-lamanya. Terjemahan yang ketiga dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari atau BIS yang berbunyi, My flesh and my heart may grow weak, but you, O God, are the strength of my heart and my portion forever. Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku, ya Allah. Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Ada sedikit perbedaan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di mana ayat ini diterjemahkan dengan lebih sederhana, yaitu pada kata gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, diterjemahkan menjadi engkaulah kekuatanku dan engkaulah segala yang kumiliki. Kemudian tiga ayat yang paralel dengan Mazmur 73 ayat 26. Yang pertama ada Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lesu dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat paralel yang ketiga, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat
bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang mari kita bahas latar belakang Mazmur 73 ayat yang ke-26. Mazmur 73 adalah mazmur yang ditulis oleh pemazmur Asaf, seorang pemazmur dan pemimpin ibadah pada masa Raja Daud, yang mengekspresikan pergumulan batin tentang keadilan Allah dalam menghadapi kemakmuran orang fasik. Penulis Mazmur ini bergulat dengan rasa iri dan kebingungan melihat banyak orang fasik tampak hidup sejahtera, sementara orang benar mengalami kesulitan. Mazmur ini menjadi refleksi rutinitas iman yang diuji oleh realitas sosial dan spiritual. Latar belakang ini merupakan gambaran pergolakan batin umat Allah pada masa penindasan atau penyingkiran atau pembuangan saat mereka meragukan keadilan ilahi meski percayanya pada Allah tetap ada. Konteks historis dari Mazmur 73 ayat 26, secara historis, Mazmur ini kemungkinan besar ditulis pada masa pemerintahan Raja Daud atau setelahnya, di mana umat Israel menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa sekitarnya dan ketidakpastian sosial. Mazmur ini dipakai sebagai bagian dari nyanyian ibadah di Bait Allah atau Yerusalem pada masa itu, memperkaya pemahaman dan penghayatan umat akan kesetiaan kepada Tuhan di tengah pergumulan. Ketika umat mengalami kesusahan dan bertanya-tanya mengenai ketidakadilan dunia, Mazmur ini menjadi sumber penghiburan dan penguatan iman yang menegaskan bahwa Allah adalah gunung batu dan bagian mereka yang tidak pernah berubah. Sekarang kita bahas makna teologis dari Mazmur 73 ayat yang ke-26. Ayat ini menegaskan dualitas antara kelemahan manusia dan kekuatan ilahi. Daging dan hati yang habis lenyap itu menggambarkan tentang keterbatasan dan kefanaan manusia, baik secara fisik maupun emosional. Namun, Allah sebagai gunung batu adalah kekuatan yang kokoh, pelindung yang tidak tergoyahkan, dan warisan yang kekal. Teologi Mazmur ini menekankan bahwa meskipun manusia mengalami keterpurukan, keselamatan, kekuatan, dan warisan abadi hanya terdapat pada Allah. Ini menggarisbawahi sifat Allah yang kekal dan dapat diandalkan di tengah dunia yang rapuh. Sekarang mari kita bahas kritik tekstual terhadap Mazmur 73 ayat yang ke-26. Kritik tekstual utama terhadap teks Mazmur 73 ayat 26 dalam manuskrip Ibrani tidak menunjukkan adanya kerusakan serius atau variasi kata yang membingungkan seperti pada beberapa ayat lain di Mazmur 73. Namun perlu untuk kita perhatikan dan kita catat bagian-bagian penting ini. Yang pertama adalah istilah habis lenyap yang dalam bahasa Ibrani mengandung makna manusia secara fisik dan emosional yang dimakan habis oleh kerinduan akan Allah, menunjukkan sifat rentan manusia yang dalam hal ini daging dan hati. Ini bukanlah sebuah kekeliruan teks, tapi sebuah gambaran puitis yang khas dalam bahasa Ibrani untuk kondisi manusia yang fana. Yang kedua, variasi makna metafora dari gunung batu
sebagai kekuatan dan perlindungan Allah. Hal itu tercermin dalam tekstualitas puisi ini, tapi secara prinsip tetap konsisten dalam manuskrip Ibrani tanpa perbedaan naskah besar. Yang ketiga, ayat ini relatif stabil secara tekstual di antara manuskrip Masoretik, tidak seperti ayat-ayat lain di Mazmur 73 yang kadang mengalami kerusakan atau interpretasi sulit. Secara tekstual, Mazmur 73 ayat 26 cukup stabil dengan perhatian pada nuansa metafora dalam istilah dan tidak mengalami masalah besar kekeliruan teks dalam manuskrip Ibrani. Kritikan lebih banyak fokus pada penafsiran makna metaforis daripada perbedaan teks manuskrip. Kemudian kita akan mempelajari 3 komentar dari beberapa sumber tentang Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sumber pertama dari BibleRef.com. Komentar dari BibleRef menekankan bahwa Mazmur 73 ayat 26 adalah pengakuan Asaf bahwa manusia secara fisik dan emosional rentan dan akan melemah, tetapi Allah adalah kekuatan hati dan bagian selamanya. Allah bukan hanya kekuatan sementara, tetapi warisan abadi yang menjadi inti kebahagiaan sejati. Ayat ini juga mengingatkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada keadaan fisik yang rapuh, karena Allah sebagai Tuhan adalah bagian paling berharga dan tidak akan pernah mengecewakan. Perbandingan dengan tokoh Alkitab seperti Ayub dan Abraham juga memperkuat tema ini, bahwa Allah adalah warisan hakiki bagi umat. Komentar kedua dari David Guzik Commentary atau Enduring Word. David Guzik menjelaskan bahwa dalam Mazmur ini Asaf mengakui kelemahan tubuh dan hatinya, namun tetap bergantung penuh pada Allah sebagai kekuatan. Ia menunjukkan bahwa gunung batu dalam ayat ini menandakan Allah sebagai fondasi yang kuat dan pelindung yang stabil. Guzik menyoroti bahwa ayat ini mengajak pembaca untuk melepaskan kebergantungan pada kekuatan diri dan duniawi dan menemukan sukacita serta ketenangan dalam Tuhan yang abadi. Kekekalan dan kestabilan Allah adalah kontras dengan kefanaan manusia. Kemudian komentar ketiga dari thedeepthingsofgod.com. Dalam artikel renungan dibahas bahwa Mazmur 73 ayat 26 menjadi penghiburan ketika seseorang mengalami kelelahan fisik dan emosional. Ayat ini mendorong kita untuk melihat Allah bukan hanya sebagai sumber kekuatan sesaat, tetapi sebagai bagian atau warisan abadi yang memuaskan hati dan jiwa dengan sempurna. Penulis juga mengaitkan konteks Asaf yang mengalami pergumulan mampu menemukan penguatan di dalam Allah yang memiliki keintiman pribadi dengan setiap orang percaya. Allah menjadi pemilik mutlak dari hati dan keselamatan kita, melampaui segala kelemahan. Kemudian teks asli Mazmur 73 ayat 26 dalam bahasa Ibrani berbunyi, Besari ulefavi yamus ve atzmot, yiksau ve Elohim surlibi ve heleki le olam. Yang artinya, dagingku dan hatiku melemah, dan tulang-tulang melemah tidak berdaya. Tetapi Allah gunung batu hatiku dan bagianku selama
utamanya. Tiga novelty dari Mazmur 73 ayat yang ke-26. Yang pertama, paradoks kelemahan manusia dan kekuatan ilahi sebagai fondasi iman sejati. Mazmur 73 ayat 26 menyampaikan paradoks mendalam bahwa dalam kelemahan total tubuh dan hati manusia, justru kekuatan dan kestabilan sejati ditemukan semata-mata hanya di dalam Allah sebagai gunung batu. Ini bukan sekedar penghiburan, tetapi fondasi eksistensial yang menunjukkan bahwa manusia tidak ditakdirkan mengandalkan dirinya sendiri, melainkan Allah sebagai sumber permanen kekuatan dan warisan kekal. Paradoks ini membuka perspektif teologis bahwa kekuatan Allah tidak hanya mengatasi kelemahan, tetapi menjadikan kelemahan manusia menjadi titik tumpu iman yang paling kokoh. Yang kedua, Allah sebagai gunung batu yang menjadi warisan dan hak milik kekal orang percaya. Penggambaran Allah bukan hanya sebagai pelindung atau kekuatan, tapi juga bagianku atau warisan pribadi yang tak tergantikan, memberi dimensi teologis mendalam. Dalam tradisi Ibrani, warisan adalah sesuatu yang sangat bermakna secara sosial dan rohani, menunjukkan hubungan erat dan ketergantungan pada Allah yang melampaui aspek temporal. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa Allah sebagai bagian inti dari identitas dan nasib abadi orang percaya, bukan barang sementara atau sekedar sumber dukungan fisik. Yang ketiga, pemazmur memilih pendekatan spiritual ketika jalan dunia tampak tidak adil. Novelty ketiga terletak pada cara Mazmur ini mengkontraskan keadaan dunia yang tidak adil, dalam hal ini kemakmuran orang percaya, dengan kekuatan spiritual yang ditemukan di dalam Allah. Mazmur 73 ayat 26 bukan hanya tentang pengakuan kelemahan, tetapi juga penegasan bahwa harapan dan kehidupan yang bermakna tidak ditemukan dalam situasi dunia, melainkan dalam hubungan spiritual yang intim dengan Allah sebagai penguat utama dan kepastian terakhir. Ini menjadi instruksi spiritual yang mendalam bahwa iman di atas segala keadaan duniawi itu esensial. Sekarang bagian terakhir kita bahas aplikasi Mazmur 73 ayat yang ke-26 untuk kehidupan saat ini. Mazmur 73 ayat 26 mengajarkan penguatan iman saat mengalami kelemahan dan penderitaan. Bahwa meskipun kondisi fisik dan hati melemah, Allah adalah kekuatan dan penopang yang abadi. Dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini memberi pengharapan agar tetap percaya dan mengandalkan Allah sebagai gunung batu yang teguh, bukan bergantung pada keadaan jasmani atau emosi seseorang. Contohnya adalah saat seseorang menghadapi sakit kronis atau kesedihan mendalam atau keadaan frustasi atau stres, dia dapat terus berdoa dan mendapatkan kekuatan dari iman kepada Allah yang tidak berubah. Mazmur ini juga mengingatkan pentingnya memelihara kedekatan dengan Allah di tengah ketidakadilan dunia yang tampak seperti orang fasik yang makmur. Dalam prakteknya, ini dapat diwujudkan dengan rutin membaca Alkitab, berdoa, dan bergabung dalam komunitas orang percaya sehingga kekuatan rohani seseorang dapat tetap terjaga
Meskipun realitas sosial kerap kali dihadapi tidak adil. Misalnya, saat melihat ketidakadilan di tempat kerja, misalnya terjadi markup, orang percaya diajak untuk menaruh harapan hanya kepada Allah, bukan kepada keberhasilan duniawi. Selanjutnya adalah untuk motivasi melayani Tuhan dengan hati yang benar. Mazmur 73 ayat 26 mengajak kita seperti pemazmur Asaf yang walau sempat ragu tapi tetap memilih untuk mempercayai Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berupa menjalani pelayanan atau pekerjaan dengan tekun, walau menghadapi kegagalan atau ketidakpastian. Contohnya, seorang guru yang tetap setia mengajar dengan sepenuh hati, meskipun menghadapi tekanan dan ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Mazmur ini juga mengajarkan perspektif kekal agar tidak terjebak dalam keputusasaan duniawi. Ketika tubuh dan kekuatan melemah, pengharapan kekal di dalam Allah menjadi penopang. Contohnya, seseorang yang menua dan mengalami keterbatasan fisik, namun tetap bersuka cita karena meyakini ada janji hidup kekal bersama dengan Allah setelah dunia ini berlalu. Yang terakhir, ayat ini memberi penguatan untuk teguh dalam iman, meskipun melihat orang jahat tampak berjaya. Ini menantang kita agar tidak goyah oleh realitas sosial dan mengokohkan iman dengan menempatkan Allah sebagai fokus utama kehidupan. Contohnya, seorang yang tetap jujur dan berintegritas di lingkungan yang penuh dengan korupsi atau markup atau ketidakadilan. Karena ia yakin bahwa Allah adalah bagian dan kekuatan yang tidak bisa digantikan di dalam hidupnya. Dengan demikian, penerapan Mazmur 73 ayat yang ke-26 dalam kehidupan umat percaya sehari-hari dapat berupa yang pertama, berdoa dan bersandar kepada Allah saat lemah ataupun sakit. Yang kedua, membina hubungan rohani dengan Tuhan dan sesama melalui doa, firman, dan persekutuan. Yang ketiga, melayani Tuhan dengan setia walau menghadapi kesulitan hidup. Yang keempat, memiliki pandangan yang kekal yang menguatkan di tengah keterbatasan jasmani, teguh beriman dan berintegritas di tengah ketidakadilan dunia. Setiap aspek ini menggambarkan bagaimana ayat ini menolong umat percaya untuk hidup kuat secara rohani dan berbuah walaupun dalam kondisi dunia yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Sebagai kesimpulan, keteguhan iman lahir dari hubungan yang erat dengan Allah, di mana hubungan ini memberi harapan sejati dan penghiburan yang melampaui segala kefanaan. Karena itu mari bersama kita layani Tuhan dengan ketulusan hati dan miliki pandangan yang kekal supaya keputusasaan dunia tidak menguasai diri kita. Demikian penjelasan hermeneutik Alkitab dari Mazmur 73 ayat 26. Jika penjelasan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bagikan penjelasan ini kepada teman-teman, saudara, dan handai tolanmu supaya penjelasan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.